Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang bab salatul Idain. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah pada hari raya dan waktu melaksanakan sholat Id. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sedikit tentang sifat sholat Id, baik itu salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Ya, kita akan jelaskan pada pertemuan kali ini tata cara salat dua hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Qala al-muallif hafizahullah taala, udhkur sifat salatil Id. Sebutkan tata cara salat Id. Yang pertama, salatul Id rakaatani. Ya. Salat Id itu dilaksanakan dengan 2 rakaat. Jadinya salat Id baik Idul Fitri maupun Adha 2 rakaat. Kemudian yukabbiru fi rakaatil ula. Bertakbir pada rakaat pertama takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Insyaallah kalian sudah tahu apa itu takbiratul ihram, yang mengatakan Allahu Akbar untuk memasuki salat setelah niat. Itu takbiratul ihram. Setelah melakukan takbiratul ihram, wa ba'daha sab'a takbiratin, ya, wa ba'daha sab'a takbiratin, kemudian melakukan 7 kali takbir. Berarti pada rakaat pertama kita melakukan 8 takbir, satunya takbiratul ihram, yang 7 itu yaitu takbir biasa atau takbir yang memang disyariatkan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengatakan Allahu Akbar. Wa fi tsaniyah, adapun yang pada rakaat yang kedua, ba'da takbiratul qiyam, setelah melakukan takbir untuk berdiri dari sujud yang kedua, ya. Jadinya rakaat pertama itu kita sujud sampai sujud yang kedua kan langsung bangkit. Nah, itu takbir Allahu Akbar. Ya, setelah itu yukabbiru 5 takbiratin, kemudian melakukan 5 takbir, 5 kali takbir lagi pada rakaat yang kedua. Jadinya 6 takbir, ya, ditambah dengan takbir al-qiyam. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, yaqra'u ba'da al-Fatihah fil ula bisabbih isma rabbikal a'la, surat al-a'la. Setelah melakukan takbir yang pertama kemudian membaca surat al-Fatihah, maka disunahkan untuk membaca surat al-a'la, yaitu sabbih isma rabbikal a'la. Ya, wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, bil ghashiyah, yaitu dengan membaca surat Al-Ghashiyah, yaitu hal ataka hadithul ghashiyah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Idain sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Dari sahabat Samurah, beliau menceritakan bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat Id. Beliau membaca surat
al-a'la, yaitu sabbihis marabbikal a'la pada rakaat pertama, dan rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah, yaitu surat al-ghasyiyah. Atau ya, kalau mau lebih panjang lagi kita baca, maka dibaca pada rakaat pertama yaitu surat Qaf, yaitu Qaf wal Qur'anil Majid pada rakaat pertama. Wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, yaitu surat Al-Qamar. Ini ada dua tata cara atau dua macam surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat Id. Yang pertama surat Al-A'la pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah, atau rakaat pertama membaca surat Qaf, kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Ini tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, thumma yakhtubul imamu ba'da as-salati bi khutbatin jami'atin wa yakunu lin-nisa' fiha nasibun. Kemudian setelah melakukan salat, ya, setelah salam, kemudian al-imam berkhutbah. Ya, setelah salat dia berkhutbah dengan khutbah yang menyeluruh semua jamaah, sampai-sampai wa yakunu lin-nisa', dan bagi para wanita ya ada bagian khutbah untuk mereka. Ya, walaupun bahkan disebutkan dalam riwayat, walaupun mereka tidak salat karena haid, mereka disuruh untuk menghadiri salat Id untuk mendengarkan khutbah. Walaupun khutbah salat Id itu hukumnya sunnah, namun dikarenakan sesuatu yang sangat penting, maka Nabi SAW sangat menekankan untuk mendengarkan khutbah, sampai-sampai para wanita yang mereka terhalang mereka melakukan salat karena haid dan nifas, mereka kalau mampu mereka menghadiri salat Id untuk mendengarkan khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri, khutbah salat Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya, poin yang terakhir dari bab salat Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu man fatathu salatul Id, ya, siapa yang terlewatkan dari salat Id, bagaimana sikap atau tata cara mereka apabila mereka terlambat, ya, tidak mampu atau tidak bisa melakukan salat Id. Beliau mengatakan man fatathu salatul Id ma'al imam an yusalli rak'ataini wa yukabbiru takbiratiz zawaid kama yasna'ul imam. Ya, orang yang tertinggal salat Id bersama imam, hendaklah dia salat 2 rakaat dan melakukan takbir tambahan sebagaimana imam melakukan salat tersebut. Jadinya kalau kita tertinggal, maka hendaklah kita salat Id sendirian. Apabila kita datang misalnya ke masjid, kemudian kita luput telat, maka salatlah sendirian sebagaimana imam melakukannya. Qala Atha, seorang ulama mengatakan, idza fatahul Id shalla rak'ataini, apabila seseorang ya terlewatkan dari salat Id, maka hendaklah mereka atau dia salat 2 rakaat. Ya, ucapan beliau dinukil dalam kitab Fathul Bari pada Fathul Bari dalam Sahih Bukhari, tentunya salah Sahih Bukhari. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.